Hai, salam sehat semuanya. Pembahasan materi kita untuk kali ini adalah merger dan akuisisi. Kita akan membahas mengenai 3 bentuk dasar akuisisi. Nah, yang pertama adalah merger atau konsolidasi. Nah, merger adalah penggabungan satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan yang mengambil alih tetap beroperasi seperti biasa, sedangkan perusahaan yang diambil alih ditutup dan Nah, perusahaan yang mengambil alih memperoleh seluruh aset dan liabilitas dari perusahaan yang diambil alih. Jadi misalnya ya ada PT A dan PT B. Ini mau merger. Nah, ketika dia merger, jadi misalnya perusahaan A atau perusahaan B ini salah satunya harus ditutup dan yang beroperasi tinggal satu. Jadi misalnya B yang diambil alih ya. Jadi perusahaan B ini harus ditutup, jadi tidak bisa beroperasi lagi. Nah, segala aset dan liabilitas dari si PT B ini menjadi bagian dari PT A. Nah, kurang lebih gambaran merger seperti itu. Bentuk yang kedua adalah konsolidasi. Nah, konsolidasi adalah proses pendirian perusahaan baru yang merupakan hasil dari penggabungan dua perusahaan atau lebih. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergabung ditutup dan berhenti beroperasi. Nah, segala aset dan utang dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dipindahkan ke perusahaan baru yang didirikan. Jadi contohnya adalah adanya konsolidasi pada tanggal 2 Oktober, 4 bank yang merupakan badan usaha milik negara atau yang dikenal sebagai BUMN, yang terdiri dari Bank Ekspor Impor, Bank Dagang Negara, Bank Budidaya, dan Bapindo, melebur menjadi bank baru yaitu Bank Mandiri. Nah, seluruh aset dan liabilitas dari keempat bank tersebut diambil alih oleh Bank Mandiri. Jadi 4 bank, Bank Budidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, Bank Bapindo ini dilebur ya, jadi dilebur menjadi satu dan mendirikan nama usaha yang baru, nama bank yang baru yaitu Bank Mandiri. Jadi segala aset dan liabilitasnya menjadi tanggungan dari Bank Mandiri. Jadi itu perbedaan antara merger dan konsolidasi. Yang berikut, yang ketiga adalah akuisisi. Nah, akuisisi ini ada beberapa jenis ya, ada akuisisi saham, ada akuisisi aset. Bahkan mungkin yang terbaru atau mungkin saya saja yang baru dengar ya mengenai akuisisi bakat ya, atau acquire atau talent acquisition. Jadi kita pertama dari akuisisi saham ya. Nah, ini adalah cara dalam mengakuisisi perusahaan lain melalui pembelian saham perusahaan atau perusahaan lain secara tunai ya. Jadi pembelian saham perusahaan lain secara tunai melalui pertukaran saham atau pertukaran sekuritas lainnya. Nah, yang berikutnya adalah ada akuisisi aset. Nah, perusahaan dapat memperoleh perusahaan lainnya dengan cara membeli seluruh aset perusahaan tersebut. Jadi biasanya akuisisi aset memerlukan voting di antara pemegang saham ya dan pemegang saham perusahaan yang ditargetkan gitu. Terus akuisisi aset mengharuskan adanya pemindahan hak kepemilikan aset yang bisa sangat mahal. Jadi biasanya akuisisi ini memang memerlukan biaya yang besar untuk mengakuisisi sebuah perusahaan ya. Karena itu benar-benar kita mengambil alih perusahaan dan perusahaan itu tetap berdiri dan berada di bawah perusahaan holding atau jadi yang kita akuisisi itu menjadi anak perusahaan seperti itu. Nah, kalau akuisisi bakat mungkin ini yang paling baru ya, untuk talent acquisition ini sebenarnya prosesnya ada yang mengatakan bahwa mungkin ini mirip dengan rekrutmen, tetapi sebenarnya beda ya. Kalau rekrutmen itu proses menerima kandidat-kandidat untuk mengisi posisi yang kosong. Nah, kalau akuisisi bakat sebenarnya proses pemikiran strategis dalam perolehan kandidat, karena ini diperuntukkan untuk rencana jangka panjang. Jadi akuisisi bakat ini merupakan hal yang penting yang menguntungkan bagi perusahaan untuk bersaing. Jadi mereka mengakuisisi perusahaan karena mengincar orang-orang atau karyawan atau orang-orang yang berbakat di dalam perusahaan tersebut untuk memajukan ya perusahaan tersebut. Jadi mungkin gambarannya seperti itu ya, tapi paling banyak ya orang akuisisi saham dan akuisisi aset ya.
seperti itu. Nah, sebenarnya ini 3 bentuk dasar akuisisi, biasanya juga disebut sebagai ekspansi atau perluasan usaha. Jadi cara orang untuk memperluas usahanya ya bisa melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi. Variasi pengambil alihan perusahaan. Jadi di sini pengambil alihan atau takeovers bukan hanya melalui akuisisi. Nah, akuisisi yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai merger atau konsolidasi, akuisisi saham, atau bahkan akuisisi aset. Tapi ada juga pengambil alihan dalam bentuk proxy contest. Nah, proxy contest ini adalah sekelompok pemegang saham ya yang mencoba menguasai posisi dewan direksi dengan cara memberikan suara untuk memilih direksi-direksi yang baru. Jadi memang yang ditunjuk untuk duduk di dewan direksi adalah orang-orang yang memang dapat dikontrol oleh pemegang saham. Karena kenapa? Karena akan memberikan wewenang untuk memberikan suara dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Nah, yang pengambil alihan atau takeover berikutnya adalah menjadi perusahaan tertutup. Jadi diambil alih perusahaan terbuka ya, atau yang PT yang ada TBK-nya di belakang itu atau terbuka itu diambil alih untuk dijadikan sebagai perusahaan tertutup. Artinya sudah tidak terdaftar lagi misalnya di Bursa Efek, lebih privat seperti itu. Nah, itu pengambil alihan atau variasi pengambil alihan perusahaan ya, jadi akuisisi, proxy contest, atau menjadi perusahaan tertutup. Berikutnya kita akan membahas mengenai sinergi. Nah, sinergi muncul dalam penggabungan dua perusahaan apabila nilai gabungan kedua perusahaan tersebut lebih tinggi daripada nilai perusahaan masing-masing apabila mereka beroperasi sendiri. Dalam artian bahwa ketika digabung, perusahaan itu menjadi lebih baik daripada dibandingkan ya dengan perusahaan ketika jalan masing-masing gitu. Formula dari sinergi adalah sinergi sama dengan VAB kurang dalam kurung VA tambah VB, di mana VAB adalah nilai dari perusahaan A dan B setelah bergabung menjadi perusahaan A dan B. Terus VA adalah nilai perusahaan A jika beroperasi secara independen, dan VB adalah nilai perusahaan B jika beroperasi secara independen. Nah, kenaikan arus kas akan meningkatkan nilai perusahaan. Perubahan arus kas adalah selisih antara kas pada tanggal penggabungan perusahaan dan dengan penjumlahan arus kas dari perusahaan-perusahaan yang tergabung. Nah, formula penggabungan arus kas dari penggabungan perusahaan adalah sebagai berikut. Jadi delta CFT sama dengan delta rev T kurang delta cost T dikurang delta tax T dikurang delta capital requirements T. Nah, delta di mana ya delta CFT ini adalah selisih antara arus kas pada tanggal penggabungan perusahaan dengan jumlah arus kas dari dua perusahaan jika tidak bergabung ya. Terus berikutnya adalah delta rev T, itu kenaikan pendapatan dari akuisisi. Terus delta cost T, kenaikan biaya dari akuisisi. Terus delta tax T, kenaikan pajak dari akuisisi. Dan delta capital requirements T, itu adalah kenaikan investasi baru dalam aset tetap dan modal kerja. Pembahasan berikutnya mengenai sumber sinergi. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan. Perusahaan-perusahaan yang menggabungkan diri mungkin akan memperoleh pendapatan yang lebih besar karena adanya posisi pasar yang baik dan manfaat strategik lainnya. Yang kedua, pengurangan biaya. Nah, untuk pengurangan biaya ini ada beberapa langkah yang dilakukan atau cara yang dilakukan, yaitu ada penggantian manajer-manajer yang tidak pernah mencapai target dengan manajer baru yang dianggap mampu mencapai target yang dibebankan perusahaan. Ada pula perolehan skala ekonomis dan lingkung ekonomis. Ada juga efisiensi dari integrasi vertikal. Artinya integrasi vertikal membuat perusahaan mengakuisisi pemasok dan pengecer sehingga menghasilkan koordinasi antara sektor hulu dan hilir yang dapat meningkatkan efisiensi. Ada juga transfer teknologi. Nah, transfer teknologi dari satu perusahaan ke perusahaan lain dapat membuat sistem operasi perusahaan lebih efisien.
Yang ketiga adalah keuntungan dari sisi pajak. Nah, pada bagian ini juga ada beberapa hal. Yang pertama adalah net operating losses. Nah, misalnya PTA memiliki laba bersih yang besar, sehingga harus membayar pajak yang lebih besar. Di pihak lain, PTB memperoleh rugi bersih yang besar. Jika PTA mengakuisisi PTB, maka laba bersih PTA akan berkurang karena kerugian yang diperoleh PTB, sehingga pajak yang dibayarkan oleh perusahaan gabungan AB akan menjadi lebih kecil. Yang lainnya adalah adanya kapasitas utang yang belum terpakai. Nah, penambahan utang dapat menyebabkan turunnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena beban bunga mengurangi pajak. Dan yang lainnya adalah kenaikan kapasitas berutang. Nah, penggabungan perusahaan dapat mengakibatkan turunnya rasio utang terhadap aset yang membuat perusahaan dapat meminjam uang lebih banyak untuk mendanai proyek-proyek potensial yang dimiliki. Nah, bagian yang keempat adalah berkurangnya persyaratan modal. Nah, dalam hal ini ketika dua perusahaan bergabung, maka akan dapat ditemukan terjadinya duplikasi dalam hal fasilitas. Misalnya memiliki dua kantor pusat. Nah, merger memungkinkan perusahaan yang bergabung hanya menggunakan satu kantor pusat saja, dan kantor pusat yang tidak digunakan dapat dijual atau disewakan. Efek samping keuangan dari akuisisi. Jadi efek sampingnya ada pertumbuhan keuntungan. Nah, pertumbuhan keuntungan dari perusahaan yang menggabungkan diri kemungkinan akan mengalami penurunan apabila perusahaan dengan pertumbuhan keuntungan yang tinggi mengakuisisi perusahaan lain dengan pertumbuhan keuntungan yang rendah. Nah, yang berikutnya adalah diversifikasi. Diversifikasi sering disebut sebagai salah satu manfaat yang diperoleh dari akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini, diversifikasi dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan pengakuisisi hanya apabila yang pertama, diversifikasi menurunkan risiko sistematis dengan biaya yang lebih rendah, sesuatu yang sulit untuk diperoleh. Yang kedua adalah diversifikasi mengurangi risiko dan oleh karenanya meningkatkan kapasitas berutang perusahaan gabungan. Jadi untuk efek samping dari keuangan dari akuisisi ini perlu diperhatikan untuk pertumbuhan keuntungannya dan diversifikasinya, karena tidak semua akuisisi itu langsung mendapatkan keuntungan mungkin dalam jangka waktu yang pendek, tapi kita tidak tahu apakah dalam jangka waktu yang panjang justru memberikan keuntungan bagi perusahaan yang melakukan akuisisi. Biaya untuk pemegang saham dari pengurangan risiko. Diversifikasi yang ditempuh dengan melakukan merger dapat memiliki dampak yang buruk untuk pemegang saham. Pemegang obligasi, kreditor kemungkinan besar akan memperoleh keuntungan dari merger karena kreditor dijamin oleh dua perusahaan yang bergabung. Nah, keuntungan untuk kreditor adalah kerugian untuk pemegang saham. Nah, pemegang saham dapat mengurangi kerugian yang diperoleh karena adanya merger dengan dua cara. Yang pertama adalah perusahaan melunasi utang lamanya sebelum merger. Penerbitan surat utang baru akan dilakukan setelah merger. Yang kedua adalah menerbitkan utang lebih besar setelah merger, karena merger meningkatkan kapasitas berutang perusahaan. Pada bagian ini kita akan membahas net present value (NPV) dari merger. Nah, perusahaan umumnya menggunakan analisis NPV ketika melakukan akuisisi. Nah, perhitungan NPV merger dapat dilakukan ketika akuisisi dilakukan dengan pengeluaran kas oleh perusahaan atau melalui pertukaran saham. Nah, formulanya atau rumusnya NPV merger sama dengan sinergi dikurang premium. Saya akan memberikan contoh, misalnya PTA dan PTB sebelum merger memiliki nilai atau value sebesar $500 dan $100. Nah, PTA itu $500 nilainya dan PTB itu adalah $100 nilainya. Nah, setelah merger, nilai gabungan kedua perusahaan tersebut adalah $700. Jadi artinya ketika mereka menggabungkan, nilai perusahaan lebih besar dibandingkan ketika mereka beroperasi sendiri-sendiri. Nah, PTB ingin diakuisisi oleh PTA.
Nah, PT A dapat mengakuisisi PT B apabila PT A membayar sebesar $150 kepada pemegang saham PT B. Nah, penyelesaiannya adalah berapakah NPV merger yang akan diberikan ke PT A, ya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan atau mencari tahu, ya. Jadi nilai perusahaan A setelah akuisisi itu rumusnya nilai setelah akuisisi dikurang kas yang dibayarkan. Nah, nilai perusahaan A setelah diakuisisi itu adalah 700. Jadi setelah akuisisi ini, ya, artinya setelah merger nilai gabungan keduanya adalah $700. Nah, dikurang kas yang dibayarkan. Kas yang dibayarkan itu adalah ketika PT A mau mengakuisisi PT B harus membayar sebesar $100 kepada pemegang saham PT B. Maka $700 dikurang $150 hasilnya $550. Nah, NPV untuk pemegang saham A, jadi kita cari NPV, nilai presentasi untuk pemegang saham A. Nah, kita ambil dari nilai perusahaan A setelah akuisisi itu adalah 550. Kan ada mengalami penurunan nilai, ya, karena tadi harus membayar dulu pemegang saham PT B. Jadi 550 dikurang 500. Nah, 500 ini didapatkan dari nilai PT A sebelum melakukan akuisisi. Jadi untuk pemegang sahamnya mendapatkan sebesar $50. Ya, jadi ada $50. Nah, kita cari sinergi. Nah, sinergi sama dengan nilai AB dikurang nilai A tambah nilai B. Jadi sebelumnya sudah diberitahukan, ya, dalam materi sebelumnya itu tentang sinergi. Sinergi itu rumusnya VAB atau value AB dikurang VA ditambah VB. Kalau masih ingat, Anda bisa ingat-ingat kembali itu rumusnya, ya. Jadi sinergi sama dengan nilai AB, jadi nilai gabungan, ya. Jadi nilai AB itu adalah nilai perusahaan A setelah mengakuisisi perusahaan B sebesar $700 dikurang 500, ya, nilai A yang kita perhatikan kembali soalnya, nilai A 500 dan nilai B sebelum melakukan merger atau sebelum akuisisi itu adalah 100. Oke, jadi sinergi adalah 700 dikurang 500 ditambah $100. Jadi 500 tambah $100 adalah 600. Jadi 700 dikurang 600 ada 100. Jadi 100 itu adalah sinergi. Ketika mereka menggabungkan perusahaan mereka, ternyata lebih besar nilai yang dihasilkan dibanding mereka berdiri sendiri-sendiri. Oke, selanjutnya kita akan cari premiumnya. Nah, premium sama dengan kas yang dibayarkan dikurang nilai perusahaan yang diakuisisi. Oke, jadi premiumnya kas yang dibayarkan itu 150, ya, dari sini, ya, $150 dikurang nilai perusahaan yang diakuisisi. Karena yang diakuisisi adalah PT B, maka nilai PT B adalah $100. Jadi hasilnya adalah 150.000 dikurang $150 dikurang $100 hasilnya adalah $50. Nah, selanjutnya kita akan menghitung NPV merger ke A. Nah, rumusnya adalah seperti yang kita lihat di atas, ya. Rumusnya adalah sinergi dikurang premium. Jadi NPV merger ke A itu sinerginya tadi, ya, yang kita sudah cari $100, terus premiumnya adalah $50. Jadi hasilnya adalah 100 dikurang 50 adalah $50. Nah, kenapa NPV merger ini perlu diketahui? Karena NPV ini adalah arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Jadi arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang akan didiskontokan pada saat ini. Jadi artinya berapa sih yang diharapkan akan didapatkan, ya, pemasukan kas setelah melakukan merger atau akuisisi tersebut. Pengambil alihan perusahaan, friendly versus hostile takeover. Merger biasanya dimulai oleh perusahaan yang akan mengambil alih perusahaan lain, bukan oleh perusahaan yang akan diambil alih.
Perusahaan yang akan mengambil alih harus mengambil keputusan membeli perusahaan lain, memilih taktik untuk melaksanakan merger, menentukan harga tertinggi yang akan dibayarkan, menentukan harga penawaran lama, dan melakukan komunikasi dengan perusahaan target. Apabila perusahaan yang menjadi target pengambil alihan menerima dengan baik proposal pengambil alihan, maka proses merger dikatakan bersahabat atau friendly. Tidak seluruh proses pengambil alihan terjadi secara bersahabat. Manajemen perusahaan yang menjadi target akan menolak dan perusahaan akan melakukan pengambil alihan harus memutuskan apakah akan terus meneruskan proses merger dan menentukan taktik yang akan digunakan. Dalam menghadapi keengganan manajemen perusahaan target, perusahaan akan membeli saham perusahaan target secara rahasia yang dikenal dengan istilah toe hold. Perusahaan kemudian melakukan tender offer atau tawaran secara langsung kepada pemegang saham perusahaan target untuk membeli saham mereka dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasar yang berlaku. Nah, selain tender offer, ada juga street sweep dan proxy fight. Street sweep adalah perusahaan dapat terus membeli saham perusahaan target di pasar terbuka. Di pasar terbuka untuk memperoleh pengendalian atas perusahaan target. Sedangkan proxy fight yaitu suatu prosedur yang melibatkan corporate voting. Nah, setelah membeli sejumlah saham di perusahaan target, perusahaan kemudian menominasikan kandidat direksi untuk menggantikan direksi yang ada. Apabila kandidat yang diusulkan oleh perusahaan yang mengambil alih menang, maka perusahaan akan mengendalikan perusahaan target sehingga proses merger menjadi lebih mudah. Kita masuk pada defensive tactics. Nah, manajer perusahaan target seringkali menolak usaha pengambil alihan. Aksi untuk menggagalkan pengambil alihan mungkin bermanfaat untuk pemegang saham perusahaan target jika perusahaan yang akan mengambil alih menaikkan harga penawarannya atau ada perusahaan lain yang akan melakukan penawaran. Penolakan pengambil alihan juga dapat merugikan pemegang saham perusahaan target karena manajemen takut kehilangan pekerjaan mereka sehingga mereka menolak proses pengambil alihan yang mungkin saja akan memberikan manfaat kepada pemegang saham. Mencegah pengambil alihan sebelum proses pengambil alihan terjadi. Corporate charter mengacu kepada aturan tata kelola perusahaan. Perusahaan umumnya mengamandemen corporate charter untuk membuat akuisisi menjadi lebih sulit. Classified board. Dalam unclassified board of director, pemegang saham memilih seluruh komisaris dan direksi setiap tahunnya, sedangkan dalam classified board hanya sebagian komisaris dan direksi yang dipilih setiap tahunnya. Berikutnya adalah supermajority provision. Corporate charter menentukan jumlah persentase voting shares yang diperlukan untuk menyetujui transaksi-transaksi perusahaan yang penting, misalnya merger. Umumnya 2/3 harus setuju. Provisi ini membuat akuisisi menjadi sulit. Yang berikutnya adalah golden parachute. Istilah ini mengacu kepada paket remunerasi yang sangat luar biasa besar yang diberikan kepada manajemen apabila terjadi pengambilan perusahaan. Golden parachute akan mencegah terjadinya pengambilan karena meningkatkan biaya akuisisi. Yang terakhir adalah poison pills, adalah taktik defensif yang modern yang dikembangkan oleh Martin Lipton di awal tahun 1980-an. Tidak ada definisi tunggal terkait poison pills. Poison pills menyebabkan persentase kepemilikan perusahaan yang akan mengambil alih turun secara drastis di perusahaan target.
Mencegah pengambil alihan ketika proses sudah berjalan. Yang pertama adalah Greenmail dan Standstill Agreement. Nah, dalam Greenmail, manajemen dapat mengatur pembelian kembali yang ditargetkan untuk mencegah terjadinya pengambil alihan. Dalam pembelian kembali yang ditargetkan, perusahaan membeli kembali sahamnya dari penawar potensial, biasanya pada harga yang lebih tinggi dengan provisi bahwa penjual tidak akan mengakuisisi selama periode waktu tertentu. Yang berikutnya adalah Standstill Agreement. Terjadi ketika perusahaan yang akan mengambil alih dengan memperoleh komisi setuju untuk membatasi kepemilikannya dalam perusahaan target. Nah, yang kedua adalah White Knight dan White Squire. Nah, perusahaan yang menghadapi pengambil alihan yang tidak bersahabat dapat mengatur untuk diambil alih oleh perusahaan yang lebih bersahabat, yang umumnya disebut dengan White Knight. Nah, White Knight lebih disukai karena memberikan harga penawaran yang lebih tinggi, berjanji tidak memecat karyawan dan manajemen atau menjual suatu divisi. Nah, manajemen mungkin ingin menghindari akuisisi secara total dengan mengundang pihak ketiga yang disebut White Squire untuk berinvestasi secara signifikan di perusahaan, dengan syarat pihak ketiga tersebut berpihak kepada manajemen dan tidak membeli saham tambahan. Yang ketiga adalah rekapitalisasi dan pembelian kembali saham. Nah, manajemen perusahaan target sering menerbitkan utang untuk membayar dividen yang disebut dengan leverage recapitalization. Dalam pembelian kembali saham, dana yang digunakan juga berasal dari penerbitan instrumen utang. Nah, kedua transaksi di atas mencegah pengambil alihan dengan harga saham mungkin naik karena terbitnya utang baru. Yang kedua adalah dalam hal rekapitalisasi, perusahaan target menerbitkan saham baru yang memungkinkan manajemen untuk memperoleh pengendalian yang lebih besar sebelum dilakukannya rekapitalisasi. Yang keempat adalah exclusionary sell tenders. Nah, perusahaan membuat tender offer untuk sejumlah sahamnya sendiri yang dimiliki tanpa melibatkan pemegang saham yang menjadi target. Yang kelima adalah restrukturisasi aset. Untuk mencegah pengambil alihan, perusahaan dapat menjual aset yang ada atau membeli yang baru. Nah, perusahaan target umumnya menjual atau mendivestasikan asetnya karena dua alasan. Alasan yang pertama adalah dengan menjual aset yang tidak menguntungkan dan fokus kepada unit-unit usaha yang prospektif, maka harga saham diharapkan akan naik dan mengurangi daya tarik perusahaan untuk diambil alih. Yang kedua adalah perusahaan yang ingin mengambil alih mungkin tertarik hanya kepada divisi tertentu saja, sehingga apabila divisi tersebut dijual, maka daya tarik perusahaan target akan berkurang. Apakah merger menambah nilai? Nah, merger menghasilkan sinergi apabila nilai dari perusahaan yang bergabung lebih besar daripada penjumlahan nilai setiap perusahaan secara mandiri. Terdapat beberapa cara untuk mengukur penciptaan nilai, tetapi kebanyakan akademisi menyukai event studies yang meneliti adanya abnormal return saat adanya pengumuman merger. Nah, berikut ini adalah data-data terkait merger yang terjadi. Yang pertama adalah kebanyakan merger menciptakan nilai. Yang kedua, merger yang melibatkan perusahaan besar menghilangkan nilai. Dampak perpajakan dari akuisisi. Jika suatu perusahaan membeli perusahaan lain, transaksinya dapat dikenakan atau tidak dikenakan pajak. Apabila akuisisi dikenakan pajak, pemegang saham perusahaan yang diakuisisi dianggap telah menjual saham yang dimiliki dan capital gain atau capital loss yang sudah terrealisasi dikenakan pajak. Dalam transaksi yang dikenakan pajak, nilai aset dari perusahaan yang dijual akan direvaluasi. Apabila akuisisi tidak dikenakan pajak,
maka pemegang saham perusahaan yang diakuisisi dianggap hanya menukar saham lama mereka dengan saham baru yang nilainya sama, sehingga tidak ada capital gain atau capital loss. Akuntansi untuk kegiatan akuisisi. Metode pembelian mengharuskan aset dari perusahaan yang diakuisisi dilaporkan pada nilai pasarnya yang wajar pada laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi. Hal ini akan membuat perusahaan pengakuisisi untuk menetapkan basis harga perolehan baru dari aset yang diakuisisi. Metode pembelian akan menghasilkan akun goodwill yang merupakan selisih antara harga beli dengan total nilai wajar dari aset bersih yang diperoleh. Going private dan leverage buyout. Ketika perusahaan terbuka melakukan going private, berarti sekelompok investor, umumnya manajemen perusahaan sendiri, membeli saham perusahaan tersebut. Konsekuensinya adalah saham perusahaan tersebut ditarik dari bursa atau delisting, dan pemegang saham publik akan menerima dana tunai dari saham yang dibeli. Jadi artinya ketika melakukan going private, saham perusahaan itu dibeli untuk kemudian menjadikan perusahaan tersebut perusahaan tertutup. Nah, going private seringkali didanai dengan leverage buyout. Dengan leverage buyout atau LBO, dana untuk membeli kembali saham publik diperoleh dari penerbitan utang. Terdapat dua alasan mengapa LBO menghasilkan nilai. Yang pertama, yaitu tambahan utang akan mengurangi pajak. Yang kedua adalah leverage buyout menghasilkan efisiensi karena manajemen harus bekerja keras untuk melunasi utang dan membayar bunga. Kita masuk dalam bagian terakhir dari pembahasan kita untuk topik kali ini, yaitu adalah divestasi. Divestasi terjadi dengan berbagai cara, yaitu yang pertama penjualan. Nah, tipe paling umum dari kegiatan divestasi adalah penjualan sebuah divisi, unit bisnis, segmen, atau sekelompok aset ke perusahaan lain. Pembeli umumnya, namun tidak selalu, membayar tunai. Beberapa alasan kenapa metode penjualan yang dipilih ketika melakukan divestasi. Pertama adalah penjualan aset adalah pertahanan terhadap pengambil alihan yang tidak bersahabat. Yang kedua adalah penjualan aset memberikan dana tunai untuk perusahaan yang dilikuidasi. Yang kedua adalah spin-off. Dalam spin-off, perusahaan induk merubah sebuah divisi menjadi entitas yang terpisah dan membagikan saham entitas tersebut kepada pemegang saham perusahaan induk. Spin-off berbeda dengan penjualan karena dua alasan. Yang pertama adalah alasan pertamanya perusahaan induk tidak memperoleh dana tunai dari spin-off. Alasan keduanya adalah pemegang saham awal dari divisi yang dipisahkan adalah sama dengan pemegang saham induk. Nah, yang ketiga adalah carve out. Nah, dengan carve out, perusahaan induk merubah sebuah divisi menjadi entitas yang terpisah dan kemudian menjual saham entitas tersebut kepada masyarakat. Umumnya, pemegang saham perusahaan induk mempertahankan kepemilikan mayoritasnya di entitas baru tersebut. Bagian yang keempat, yang terakhir, yaitu tracking stock. Nah, perusahaan induk menerbitkan tracking stock untuk menelusuri kinerja divisi tertentu dalam perusahaan. Misalnya, jika tracking stock membagikan dividen, maka jumlah dividennya akan bergantung pada kinerja divisi. Divisi yang memiliki tracking stock tetap menjadi bagian dari perusahaan induk, meskipun sahamnya diperdagangkan secara terpisah dengan perusahaan induk. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.